Shalom, dan kita bertemu sekali lagi dalam sesi Fondasi Kristian. Dan kali ini saya membawa kita untuk belajar dan melihat satu topik yang baru, iaitu kemenangan atas pencobaan dan dosa. We're going to learn a new topic called Victory over Temptation and Sin. Pencobaan, salah satu bahagian Alkitab yang kita tahu yang menulis tentang pencobaan iaitu di Matius pasal 4, di mana berlakunya pencobaan di padang gurun. Iblis mencobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali supaya Tuhan Yesus menyembah Dia, tapi ternyata rancangan atau plan iblis gagal. Nah, pencobaan satu-satunya tujuan, sasaran pencobaan ialah untuk membawa hati kita untuk jauh daripada Tuhan. Pencobaan satu-satunya tujuan adalah untuk mengalihkan hati kita daripada Tuhan. Bila kita dicobai, atau lebih mudah, perkataan yang kita biasa gunakan adalah godaan. Godaan. Bila kita digoda, ini memberi ruang dan mengizinkan keinginan daging kita, hawa nafsu kita, keinginan mata kita untuk memandu kita membuat pilihan berdasarkan kemanusiaan kita. Jadi, ingat, satu-satunya godaan atau pencobaan adalah untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Sasarannya adalah selalu untuk menghancurkan hidup kita, untuk membinasakan hidup kita. Nah, setiap kali kalau kita membuat pilihan atas keinginan daging kita, kerana kita tidak dapat mengawal godaan yang datangnya dari iblis, apa yang berlaku? Kita selalu rasa tertuduh, kita rasa punya banyak penyesalan. Hal ini berlaku kerana kita yang diciptakan oleh Tuhan sebenarnya ada hati nurani. Tuhan menaruh hati nurani dalam hati setiap manusia. Oleh itu, setiap kali kita memberi ruang untuk kita memilih godaan itu, kita tahu kita sudah membuat sesuatu yang sudah melanggar perintah Tuhan, atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kerana kita tidak boleh lari daripada hati nurani. Dan Roma 8 ayat 27 mengatakan Tuhan selidiki atau menyelidiki hati nurani kita. Jadi pencobaan atau godaan dalam bahasa Inggeris temptation selalunya dan 100% satu-satunya tujuan godaan ialah untuk membinasakan kita supaya hidup kita jauh daripada Tuhan. Hari ini saya mau membawa kita melihat perbezaan yang ketara antara pencobaan, iaitu godaan, dengan ujian. Godaan datang daripada iblis. Saya pernah dengar orang Kristen kata, oh, pencobaan ini adalah daripada Tuhan. No, godaan, pencobaan datang daripada iblis. Tuhan tidak menggoda kita, tetapi Tuhan menguji kita. Jadi, saya mahu kita memahami perkataan ujian, tests, trials. Ujian seperti ujian sekolah selalunya adalah sukar dan susah untuk dihadapi. Tetapi end result
setiap ujian, setiap tes ada untuk kemajuan kita, untuk membangunkan kita. Setiap ujian ada untuk membawa kita to move forward, to be upgraded. Tuhan memberi ujian dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk memurnikan hidup kita. Setiap ujian yang datang daripada Tuhan adalah untuk hati kita, untuk lebih dekat dengan Dia, supaya hati kita mengandalkan pada Dia, hati kita lebih percaya dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Itulah ujian. Tidak sama dengan godaan. Godaan datang daripada iblis, dan tujuannya adalah untuk membinasakan kita. Seperti mana yang tertulis dalam kitab Yohanes 10:10. The devil is here to steal, to kill, and to destroy us. Itulah godaan dan tujuan iblis. Ujian pula adalah untuk memurnikan hidup kita, supaya hidup kita lebih teguh, lebih kuat dalam Tuhan. Kita harus tahu perbezaan antara godaan, pencobaan, dan ujian atau tes. Namun, mungkin ada yang kalian keliru, karena apabila membaca Alkitab, perkataan yang sering kali muncul adalah perkataan pencobaan. Mari kita lihat seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 6. Saya akan baca. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, Anda mungkin keliru kerana perkataan yang digunakan di 1 Petrus ini adalah pencobaan. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Inggris, dia sangat clear. Pencobaan ini bukan godaan, ia adalah satu ujian, test. You have cause for great joy in this, though it may have been necessary for you to be troubled for a little while, being tested in all sorts of ways. Jadi, pencobaan yang tertulis dalam 1 Petrus ini maksudnya adalah ujian, bukan godaan. Kalau kita menyelidiki bahasa aslinya, pencobaan yang tertulis dalam Matius 4 itu yang membawa maksud godaan, bahasa aslinya adalah pirazo. Tetapi perkataan pencobaan yang tertulis dengan maksud ujian, tes, bahasa aslinya adalah pirasmos. Jadi sangat clear. Ujian adalah berbeza daripada godaan. Satu lagi contoh di Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahawa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dalam bahasa Inggris, let it be all joy to you, my brothers, when you undergo tests of all sorts. Wow. Sekali lagi, pencobaan, perkataan pencobaan yang tertulis dalam Yakobus membawa erti pirasmos, yaitu tes, ujian yang membawa maksud memurnikan hidup kita, membawa kita lebih mengandalkan, lebih percaya kepada Tuhan Yesus, dan bukannya pencobaan
yang dimaksudkan dalam erti kata pirazzo itu godaan daripada iblis. Jadi sesi hari ini ada untuk membawa kita melihat dan memahami perbezaan di antara perkataan godaan dengan ujian. Jadi setiap kali kita membaca Alkitab, mari kita lihat dan tahu dan faham maksud perkataan ini. Pada sesi yang seterusnya, saya akan membawa kita lihat bahagian yang kedua untuk topik ini, yaitu kemenangan atas pencobaan, kegodaan dan dosa. Semoga Anda diberkati lewat sesi hari ini. Tuhan memberkati.